Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur dan tidak bosan-bosannya. Saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, dan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih tetap mempelajari pada tema 7, subtema 2. Namun, pada kali ini yang kita pelajari adalah tentang pengolahan bahan dasar sandang. Seperti yang kalian ketahui pada pembelajaran kemarin, ada beberapa bahan dasar sandang yang sudah kita pelajari, yaitu satu adalah bulu domba, yang kedua adalah kepompong ulat sutra. Masih ingat kemarin materi tersebut sudah kita pelajari, dan kita akan melanjutkan dengan pengolahan bahan dasar sandang tersebut. Bagaimana bahan dasar tersebut bisa diolah dari bahan yang masih mentah menjadi pakaian yang sering kita pakai atau yang sedang kita pakai saat ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, coba perhatikan, coba simak gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kain. Berikutnya, apakah ini? Roda traktor? Bukan. Roda delman? Juga bukan. Tahukah ini? Ini adalah alat pemintal benang sederhana. Apa? Alat pemintal benang atau kapas yang masih sederhana. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Gambar apakah ini? Pinter. Ini adalah gambar alat tenun. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalian pasti sudah sangat paham dengan gambar ini. Apa? Iya, ini adalah gambar mesin jahit. Setelah kalian memperhatikan gambar-gambar tersebut, menurut kalian, apa atau manfaat dari alat-alat tersebut? Iya, alat-alat tersebut memiliki fungsi mengolah dari bahan dasar pakaian menjadi pakaian jadi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk lebih mengenal jenis-jenis pakaian atau jenis-jenis kain yang ada di sekitar kita yang sering kita ketahui, ada beberapa bahan dasar yang bahannya memang sangat mahal, ada yang murah. Nah, sekarang ini akan kami tunjukkan gambar bahan dasar pembuatan kain. Coba kalian perhatikan. Apa? Betul sekali, ini adalah kapas. Bahan dasar yang berupa kapas ini banyak sekali atau paling banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat kain dibandingkan dengan bahan dasar yang lainnya, karena memang bahan kapas ini lebih mudah untuk diolah dan lebih murah. Gambar berikutnya adalah apa? Serigala? Domba? Atau serigala berbulu domba? Ya, ini adalah gambar domba. Mengapa ada gambar domba di sini? Bagus. Yang dimanfaatkan dari domba adalah bulunya. Yang bulunya dimanfaatkan untuk pembuatan benang wol atau kain wol. Gambar berikutnya adalah bukan kacang.
isi rambutan? Bukan. Ini adalah kepompong ulat sutra. Seperti yang kita pelajari kemarin bahwa kepompong ulat sutra ini jika sudah menjadi kain dan baju akan menjadi pakaian atau kain dengan nilai yang sangat tinggi atau harganya sangat mahal. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih memahami bagaimana pengolahan bahan dasar pakaian, di sini ada bacaan, coba kalian baca sebentar, kalian pahami dulu apa isi dari bacaan. Cukup? Ya, kalau cukup, kita coba bahas bersama. Pada paragraf pertama, menerangkan atau menjelaskan tentang bahan dasar yang ada di Indonesia, bahan dasar lain yang ada di Indonesia. Kemudian pada paragraf kedua, itu menjelaskan pengolahan bahan dasar pakaian pada zaman dahulu. Nah, pada paragraf ketiga adalah penjelasan mengenai pengolahan bahan dasar pakaian pada zaman yang modern. Nah, di situ dijelaskan pada paragraf ketiga bahwa bahan dasar diolah menjadi serat, kemudian serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Kalau menggunakan cara yang sederhana, itu semuanya masih dikerjakan dengan tenaga manusia. Nah, jika kalian sudah memahami tentang bagaimana proses pengolahan bahan dasar pakaian, baik secara sederhana maupun secara modern, sekarang kita akan membahas bacaan ini. Kita ingat-ingat kembali materi kemarin, di mana kalian sudah mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Masih ingat? Baik, untuk mengingat kembali, kita akan melakukan hal yang sama seperti kemarin, yaitu memberikan garis bawah kepada kalimat pertama ada di setiap paragraf. Pada paragraf pertama yang digaris bawah adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ini adalah kalimat utama. Masih ingat kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok pada setiap paragraf. Nah, apa ide pokok dari setiap paragrafnya? Ide pokoknya adalah Indonesia memiliki banyak bahan dasar pakaian. Kemudian ide pokok itu dituangkan dalam sebuah kalimat utama, yaitu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dilanjutkan dengan penulisan kalimat penjelas. Dimulai dari ada serat alami yang berasal dari kapas dan sampai seperti nilon. Pada paragraf yang kedua, kalimat yang digaris bawah adalah dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Nah, itu kalian perhatikan, kalimat penjelasnya adalah menjelaskan bagaimana pakaian diolah dengan cara yang sederhana. Dan pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Kalimat penjelasnya menjelaskan pengolahan pakaian atau bahan dasar pakaian dengan cara yang modern. Nah, untuk lebih memahami tentang apa itu ide pokok paragraf,
kemudian apa itu utama dan apa itu bebas, kita akan mengulang kembali materi yang kemarin. Yang pertama adalah pengertian ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebuah ide pokok terletak pada kalimat utama. Diperhatikan kalimat sebuah ide pokok terletak pada kalimat utama. Berarti ide pokok selalu berada di dalam kalimat utama. Itu yang harus kalian pahami. Lalu apa kalimat utama? Pengertian kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah pengertian kalimat penjelas. Masih ingat? Ya, kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf, terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Kalau ini kita bahas bahwa kita perjelas dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok, satu kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Nah, seperti yang kemarin kita sudah bahas bahwa kalimat utama itu bisa terdapat pada awal paragraf dan juga bisa terdapat pada akhir paragraf. Untuk lebih memahami tentang itu, kita simak yang berikut ini. Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Apa ini paragraf deduktif dan paragraf induktif? Jadi munculnya paragraf deduktif dan paragraf induktif itu berdasarkan letak ide pokok atau kalimat utama pada paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat terletak di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok yang letaknya di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok yang letaknya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Jadi diperhatikan sekali lagi, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan ide pokok yang letaknya di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Untuk lebih memperjelas, akan diberikan contoh apa itu paragraf deduktif dan apa itu paragraf induktif. Contoh paragraf deduktif. Coba kita baca. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Jika kita merujuk pada pengertian dari paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi kalimat utama atau ide pokoknya terdapat pada awal paragraf.
kita kupas contoh paragraf deduktif ini. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Hal ini sesuai dengan bahwa ide pokok ada di awal kalimat, yaitu hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, berarti ada penyebab masalah banjir di ibu kota. Kalimat utamanya ada di awal, berarti mulai dari banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, yang ketiga adalah kalimat penjelas. Ada banyak kalimat penjelas pada paragraf di atas, ada 4. Yang pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menjelaskan bahwa saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan banjir. Yang kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Hal ini juga penyebab banjir di ibu kota. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga terjadi banjir. Nah, kalimat penjelas ini menjelaskan apa saja penyebab dari banjir yang biasa terjadi di kota Jakarta. Berikutnya, kita akan membahas tentang paragraf induktif. Berikut ini adalah contoh dari paragraf induktif. Setelah hasil tes ulangan semester dibagikan, nilai mata pelajaran Zainal sangat beragam. Matematika mendapatkan nilai 89, Bahasa Indonesia 95, PKN 95, Bahasa Inggris 94, PAI 89, PJOK 87. Tidak ada satupun mata pelajaran yang harus diulang Zainal. Bisa dikatakan Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Nah, jika kita mengingat tadi tentang paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Betul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ide pokoknya. Karena ide pokok ada di akhir paragraf, maka perhatikan kalimat terakhir, yaitu bisa dikatakan Zainal adalah anak yang pandai di kelas. Kira-kira apa ide pokok? Ya, pokoknya adalah Zainal merupakan anak yang pandai. Lalu kalimat utamanya, jelas di situ tertulis, bisa dikatakan Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Yang terakhir, ada kalimat penjelas. Nah, karena bisa dikatakan Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya, maka kalimat penjelas ini menjelaskan tentang nilai yang didapatkan Zainal pada setiap mata pelajaran. Yang pertama, kalimat penjelasnya adalah setelah hasil tes ulangan semester dibagikan, nilai mata pelajaran Zainal sangat beragam. Berikutnya, matematika mendapatkan nilai 89, bahasa Indonesia 95, PKN 95, bahasa Inggris 94, PAI 89, dan PJOK 87. Kalimat penjelas yang ketiga adalah tidak ada satu mata pelajaran pun yang harus diulang Zainal. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa Zainal merupakan anak yang pandai. Nah, jika kalian ingin menjadi anak yang pandai seperti Zainal, apa yang harus kalian lakukan? Ya, tentunya rajin belajar, karena dengan rajin belajar
kalian akan menjadi pandai dan kalian akan mampu menggapai cita-cita yang kalian ingin dapatkan kelak di hari kalian dewasa. Nah, coba sebutkan cita-cita kalian. Kelak ketika dewasa ingin menjadi apa? Ya, mungkin ada yang menjawab ingin menjadi dokter, ada yang menjawab ingin menjadi polisi, ada yang menjawab ingin menjadi guru, dan yang lain-lainnya. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian memiliki keinginan seperti itu? Yang pertama adalah, satu, kalian harus belajar, berusaha keras untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Yang kedua, kalian harus tetap optimis atau yakin dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalau kalian optimis, kalau kalian yakin, ditunjang dengan disiplin, doa, berusaha, kemudian berbakti kepada orang tua, insya Allah kalian akan mendapatkan cita-cita yang kalian harapkan. Berbicara tentang pekerjaan, jenis pekerjaan, maka kita akan mengenal berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali. Mungkin seperti apa yang kalian cita-citakan. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita akan lebih spesifik, kita akan lebih detail mengenal pekerjaan apa saja yang ada pada proses pembuatan kain, mulai dari awal bahan dasarnya yang masih disediakan oleh alam, sampai menjadi pakaian seperti yang kita gunakan. Untuk membahasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, pekerjaan atau profesi apa saja yang terdapat pada proses membuat pakaian? Baik, mungkin jawaban kalian akan berbeda-beda, tapi coba kita samakan, kita satukan pendapat kita, pendapat kalian menjadi sebuah kesimpulan jenis pekerjaan apa saja yang terdapat dalam proses pembuatan pakaian. Yang pertama adalah petani kapas. Ya, bunga kapas yang dihasilkan jelas tidak lepas dari jasa dari petani kapas. Mereka bekerja keras merawat tanaman kapas mulai dari kecil sampai dapat berbunga kapas. Pekerjaan yang kedua adalah pemintal benang atau pemintal kapas. Ya, kapas yang dipanen oleh para petani akan dipintal oleh pemintal benang atau pemintal kapas menjadi benang. Pekerjaan yang ketiga adalah penenun. Penenun memiliki tugas menenun benang menjadi selembar kain. Nah, ini dengan alat tenun. Kalau pada skema atau pada gambar, alat tenun yang digunakan masih tradisional. Berikutnya adalah penjahit. Ya, kain yang sudah jadi, lembaran kain yang sudah jadi akan dipotong, dibuat pola dan dijahit oleh penjahit sehingga menjadi baju yang siap pakai. Nah, baju yang siap pakai ini apakah bisa langsung kita pakai? Tentu tidak. Karena di situ ada jasa penjual pakaian. Ya, toko-toko penjual pakaian. Nah, dari situ kita bisa membeli dan memakai pakaian tersebut. Nah, dari beberapa pekerjaan yang ada di sana, apa sikap kalian terhadap orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut? Ya, kita harus menghargai apapun profesi atau pekerjaan orang di sekitar kita. Kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar
kita. Nah, setelah kita mempelajari dari awal pembelajaran pada kali ini, ada sebuah penguatan yang harus kita simpulkan bersama-sama. Apa itu? Diperhatikan pada gambar ini. Bahan dasar yang pertama. Pada gambar yang ada dan kita perhatikan saat ini adalah perbedaan pengolahan dan memintal serta menenun ataupun apapun itu menjadi pakaian jadi yang kita pakai dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan tangan atau dengan cara tradisional, dengan teknologi yang tradisional. Yang kedua adalah dengan teknologi modern, yaitu menggunakan mesin. Coba kalian perhatikan pada bahan dasar yang diolah menggunakan tangan atau teknologi tradisional, masih memanfaatkan alam, masih memanfaatkan tenaga manusia. Sedangkan yang dengan mesin diperhatikan dengan teknologi yang modern, semuanya dilakukan dengan mesin, dan hasilnya akan lebih cepat jika dikerjakan dengan mesin. Demikian pula dengan memintal. Memintal benang atau memintal kapas, ketika dilakukan secara tradisional maka tenaga manusia yang berperan di sana. Tapi ketika memintal dilakukan dengan teknologi yang modern, semuanya dilakukan dengan mesin. Demikian pula dengan menenun. Ketika dilakukan oleh manusia dengan alat yang sederhana, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat selembar kain. Tapi ketika dilakukan dengan teknologi yang modern yang digunakan mesin, maka lembaran kain ini akan cepat sekali diolah dan menjadi lembaran-lembaran kain. Intinya dalam pembelajaran ini bahwa pengolahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara tradisional, teknologi tradisional, dan cara teknologi modern. Kedua-duanya bisa dilakukan, kedua-duanya punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing. Tinggal kita mau memakai yang mana, pilihan ada di tangan kita. Kita mau menggunakan kain yang tradisional atau kain dengan pembuatan yang lebih modern. Nah, untuk akhir dari pembelajaran kali ini akan disampaikan pesan moral yang ada pada pembelajaran pada kali ini. Apa saja pesan moralnya? Sebelum kita kupas pesan moralnya, pesan kami adalah tolong apa yang tertulis di pesan moral ini dilakukan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pesan moral ini adalah hal yang baik yang harus kalian lakukan. Kalau kalian melakukan pesan moral yang ada nanti, kalian akan menjadi anak-anak yang baik. Pesan moral yang pertama adalah selalu bersyukur dengan keadaan yang ada pada kita. Baik itu berupa kesehatan, dengan apa yang kita miliki, dan apapun itu yang diberikan oleh Allah harus kita syukuri. Pesan moral yang kedua adalah selalu optimis dengan apa yang kita inginkan. Optimis di sini dalam artian kita harus yakin dan bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pesan moral yang ketiga adalah menghargai segala jenis profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh meremehkan pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menganggap pekerjaan orang tua kita lebih bagus, pekerjaan ayah kita, pekerjaan ibu kita lebih bagus dari pekerjaan orang lain. Tidak boleh. Kita harus saling menghargai, karena dengan menghargai, kerukunan akan tercipta dan persatuan bangsa akan semakin kuat. Baik, untuk pembelajaran kali ini saya rasa sudah cukup. Nantikan lagi pembelajaran-pembelajaran berikutnya yang akan kita unggah dalam video pembelajaran berikutnya. Untuk tugas dan soal online, tolong dikerjakan untuk bisa saya gunakan mengevaluasi
kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.